SPG guru tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Rafita Mega Saputri asal kota Temanggung dengan NIM 245674136. Program studi Pendidikan Pancasila asal LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 11 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Swadaya Temanggung dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Pancasila dalam tindakan. Selamat menyaksikan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai.
Ya, tentang Pancasila, pendiri bangsa. Nah, jadi kalian sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, kalian seharusnya itu menyiapkan terlebih dahulu malamnya, entah itu jadwal dan belajar. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, pendiri atau perumus Pancasila. Ada berapa tokoh? 3. Tokoh siapa aja perumus Pancasila? Soekarno. Insinyur Soekarno. Ya, jadi kalian masih ingat ya bahwa kemarin kita sudah membahas perumus Pancasila. Ada 3 tokoh tersebut, ada Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Yamin. Nah, namun pada bab kali ini kita akan belajar masih tetap terkaitan dengan Pancasila. Namun bab yang kita pelajari yaitu Pancasila dalam tindakan. Ini ada tujuan pembelajarannya, ada 3. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dalam berperilaku dan beraksi di dalam keluarga, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial. Jadi penerapan Pancasila itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, di lingkungan masyarakat, keluarga itu juga harus diterapkan. Terus yang kedua, menunjukkan sikap positif terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, toleransi, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu ada 2 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Saya bacakan soalnya. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan sekolah ataupun masyarakat itu bagaimana? Silakan berdiri yang menjawab. Izin menjawab pertanyaan Ya, baik, silakan. dengan menghargai pendapat orang lain, berdiskusi secara musyawarah, tidak memaksakan kehendak, serta mencari solusi bersama yang adil dan bijak. Sikap ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu tadi sudah dikaitkan teman kalian pada sila berapa? 4. Yang bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Oke, sudah bagus jawabannya ya. Jadi permasalahan tadi di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan apa lagi? Keluarga itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara musyawarah sesuai dengan sila keempat. Nah, silakan untuk buku tulis dikeluarkan. Nanti kalau ada yang penting silakan dicatat. Nah, jadi kita bab ini itu tentang Pancasila dalam tindakan. Ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, kedudukan Pancasila. Jadi Pancasila itu memiliki kedudukan di negara kita. Nah, Pancasila itu selain sebagai ideologi terbuka juga sebagai sebuah pedoman atau apa? Dasar negara. Yang kedua, adanya peluang dan tantangan. Nah, jadi penerapan Pancasila itu ada peluang dan tantangannya dalam menerapkan dalam kehidupan kalian. Tantangannya apa? Peluangnya apa? Ada tantangan negatif maupun tantangan yang positif. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan. Jadi bagaimana nilai Pancasila itu dipraktikkan di kehidupan kalian, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Kita bahas satu-satu ya. Yang jadi di sini Pancasila bukan sekedar kumpulan suatu prinsip, melainkan sebuah ideologi yang terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan sebuah identitas. Ini berarti Pancasila itu dapat menerima pemikiran baru dan terus relevan dalam menghadapi perubahan global. Jadi sila-sila Pancasila, baik sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, hingga sila kelima itu, baik perkembangan zaman itu tidak
Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Sudah ya, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan dalam lingkungan apa? Sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Seperti contoh-contoh yang sudah tertera dalam media tersebut. Oke, sudah selesai pengerjaan tugas kelompoknya? Sudah. Silakan untuk kelompoknya Mbak Siti Zara untuk maju ke depan dan mempresentasikan pekerjaannya ke depan.
hasil kerjasama kami tentang musyawarah untuk mufakat demokrasi Pancasila di tingkat desa. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang, pura-pura enggak. Jadi di sini saya akan membacakan tentang tema kita yaitu musyawarah untuk mufakat. Satu yaitu proses musyawarah sebagai sila keempat Pancasila. Artinya keterlibatan aktif warga sebagai bagian dari proses demokrasi yang adil. Kesimpulan dari materi kita yaitu musyawarah untuk mufakat adalah praktik nyata dari demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dan harmoni dan keadilan sosial. Mungkin ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Mengapa proses musyawarah dalam mengambil keputusan mencerminkan nilai-nilai keempat Pancasila dibandingkan dengan proses keputusan yang dibuat secara otoriter? Saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Nisa. Sila keempat menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah menghargai pendapat semua warga, berbeda dengan keputusan otoriter yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Musyawarah memperkuat keadilan dan rasa perlindungan terhadap keputusan bersama. Sudah jelas? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Demikianlah presentasi dari kami. Hanya saja dari awal sampai akhir banyak kesalahannya karena sempurnaan dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan kelompok 3 ya. Ya, jadi kelompok 4 itu berkaitan dengan sila keberapa? Sila pertama. Intoleransi terhadap umat beragama. Sudah dijelaskan di situ banyak suatu kasus yang akan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang muncul tadi. Sampai di sini
Ya, silakan kalau sudah selesai disimpan, sudah disimpan belum? Oke, Ibu cek ya di HP Ibu. Apakah sudah ada yang ngirim? Saya cek terlebih dahulu. Sudah tahu hasilnya berapa? Ya. 100. Ini baru setengahnya yang sudah mengirim. Sudah semua. Baru setengahnya, kita tunggu 3 menit ya. 3 menit. Nah, sudah semua ya, 100% mengirimkan tugas yang saya berikan. Ya, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan refleksi kepada kalian. Bagaimana? Yang pertama, kalian dapat dari pembelajaran kali ini. Bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Bagaimana pendapat kalian materi yang disampaikan pertemuan kali ini? Hari ini saya belajar bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan masalah dan dari sosial. Ya, bagus. Jadi nilai-nilai toleransi, gotong royong di kehidupan kalian itu harus diterapkan ya. Sesuai pendapatnya Mbak siapa tadi? Mbak Cindy. Oke, pertanyaan kedua. Setelah kalian mendapatkan materi, apa sih yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan materi ini yang akan diterapkan? Bagaimana? Ya, silakan dijawab Pak. Eksa. Menurut saya tidak jelas dan tidak nilainya menyenangkan dan yang memahami materi. Ya. Jadi pertemuan ini sudah jelas ya karena materi disampaikan secara antusias dan secara aktif. Ada yang tanya, ada yang menjawab secara aktif. Baik. Untuk minggu depan kita akan belajar masih tentang Pancasila, namun Pancasilanya ini sebagai ideologi apa? Ideologi negara. Selain sebagai ideologi terbuka tadi sudah dijelaskan Ibu pembahasan di situ. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pertemuan kali ini sudah jelas ya? Sudah jelas terkait dengan Pancasila dalam tindakan. Di dalamnya ada Pancasila sebagai ideologi terbuka,